Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Melinda Rahmah, mahasiswa Ilmu Komunikasi, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang 3 jenis analisis: analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Selamat mendengarkan. Yang pertama ada analisis framing. Dalam analisis framing, media berperan dalam membingkai dan mengemas sebuah realitas ke dalam suatu berita. Realitas yang ditampilkan cenderung menyesuaikan dengan apa yang disukai atau selera dari audiens. Dalam pemberitaan di media, media akan memilih peristiwa tertentu dan menekankan atau menonjolkan aspek tertentu melalui kata, kalimat, tanda, dan lain sebagainya. Dengan analisis ini, kita akan melihat storytelling yang dilakukan oleh media, bagaimana media memaknai sebuah peristiwa dan bagaimana fakta peristiwa tersebut ditulis atau disampaikan. Dalam analisis framing terdapat beberapa model. Dalam video ini saya akan menyampaikan 3 model, yaitu model Edman, model Pan dan Kosicki, dan model Gamson dan Modigliani. Pertama, model Robert and Edman. Dalam model ini, Edman menekankan pada seleksi pada isu dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. Dalam model ini, tahapan dalam menganalisis framing media dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, define problem, atau pendefinisian masalah. Dalam tahap ini, melihat bagaimana suatu peristiwa dilihat, sebagai apa peristiwa tersebut, atau sebagai masalah apa peristiwa tersebut. Yang kedua, diagnose causes, atau memperkirakan masalah atau sumber masalah. Dalam tahap ini melihat penyebab masalahnya dan siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab dari masalah tersebut. Yang ketiga, make moral judgment, atau membuat keputusan moral. Dalam tahap ini, dianalisis nilai moral apa yang disajikan dan nilai moral apa yang dipakai untuk menjelaskan suatu masalah. Yang keempat, treatment recommendation, atau menekankan penyelesaian. Dalam tahap ini menganalisis penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi sebuah masalah. Model kedua adalah model Pan dan Kosicki. Model ini menekankan pada 4 dimensi struktural, antara lain yang pertama, sintaksis. Dimensi ini berkaitan dengan struktur atau tata bahasa yang digunakan dalam pesan media atau bagaimana cara wartawan menyusun kata. Yang kedua, script. Dimensi ini berkaitan dengan narasi atau cerita yang digunakan dalam pesan media atau bagaimana cara wartawan mengisahkan fakta. Yang ketiga, tematik. Dimensi ini berkaitan dengan topik atau isu yang diangkat dalam pesan media atau bagaimana cara wartawan menulis fakta. Yang terakhir, retoris. Dimensi ini berkaitan dengan teknik-teknik persuasif yang digunakan dalam pesan media atau bagaimana wartawan menekankan fakta. Model ketiga adalah model Gamson dan Modigliani. Dalam model ini, mereka menekankan pada peran media massa dalam mempengaruhi opini publik. Dalam model ini terdapat 2 perangkat, yaitu 1. Framing devices atau perangkat framing, yang dibagi menjadi 5, antara lain metaphors, yaitu perumpamaan atau pengandaian, catchphrases, yaitu frasa yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Ini umumnya berupa jargon atau slogan. Yang ketiga yaitu eksemplar, yaitu mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian yang bisa berupa teori atau perbandingan yang memperjelas bingkai. Yang keempat, depiction, yaitu penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. Depiction ini umumnya berupa kosakata, leksikon untuk melabeli sesuatu. Yang kelima, visual image, yaitu gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa foto, kartun, ataupun grafik untuk menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan. Perangkat kedua adalah reasoning devices, atau perangkat penalaran, yang dibagi menjadi 2, antara lain appeals to principle, yaitu premis dasar dan klaim-klaim moral. Lalu consequences, yaitu efek atau konsekuensi yang didapat dari frame atau bingkai. Analisis selanjutnya adalah analisis naratif. Analisis naratif merupakan analisis mengenai narasi baik fiksi seperti novel, cerita rakyat, dongeng, film, komik, musik, atau lain sebagainya, maupun non-fiksi seperti peristiwa dan fenomena nyata, dan lain sebagainya. Narasi sendiri merupakan representasi dari sebuah peristiwa, rangkaian peristiwa, serta representasi dari satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu, dua, atau beberapa narator.
Dalam analisis naratif terdapat dua hal yang penting, yaitu story dan plot. Story sendiri merupakan urutan kronologis peristiwa yang utuh dari awal hingga akhir, sedangkan plot adalah apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah teks. Dua hal ini penting untuk diingat karena merupakan bagian penting dalam menganalisis sebuah narasi. Lalu terdapat 3 karakteristik utama dari analisis naratif, antara lain, yang pertama, terdapat rangkaian peristiwa. Yang kedua, sekuensial yang terjadi tidak random atau dengan kata lain mengikuti logika yang ada. Yang ketiga, bukan pemindahan peristiwa dalam teks cerita. Adapun analisis naratif memiliki beberapa struktur, antara lain, yang pertama, model Todorov. Dalam model ini, struktur dari narasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu equilibrium, gangguan atau kekacauan, dan equilibrium. Narasi yang menggunakan struktur ini akan mengawali cerita dengan keharmonisan yang ada, lalu kemudian muncul konflik atau masalah atau gangguan yang merusak keharmonisan itu tadi. Lalu akhirnya kembali kepada keharmonisan. Struktur ini sering digunakan dalam film-film superhero, novel romantis, dan lain sebagainya. Yang kedua ada model Nick Lacey. Dalam strukturnya, Lacey memodifikasi struktur narasi yang telah dibuat oleh Todorov dan membaginya menjadi 5 tahap. Antara lain, yang pertama, keseimbangan situasi. Kedua, gangguan terhadap keseimbangan. Lalu kesadaran terjadinya gangguan. Kemudian usaha untuk memperbaiki gangguan. Dan yang terakhir, pemulihan menuju keseimbangan. Struktur narasi ini sering ditemukan dalam film atau komik superhero, berita tentang bencana sosial, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu model Mary Gillespie. Struktur yang dikemukakan oleh Gillespie juga merupakan pengembangan dari model yang dikemukakan oleh Todorov. Dalam struktur ini, Gillespie membagi rangkaian narasi menjadi 5 tahap, antara lain yang pertama, eksposisi atau kondisi awal, yang umumnya diawali dengan keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan. Yang kedua, gangguan atau disruption, yaitu adanya gangguan terhadap keseimbangan. Lalu yang ketiga, munculnya komplikasi yaitu kekacauan yang semakin besar. Yang keempat, klimaks, di mana konflik semakin memuncak. Dan yang terakhir, penyelesaiannya dan akhir, di mana kekacauan yang muncul berhasil diakhiri dan kembali pada eksposisi awal. Yang terakhir, model A.G. Greimas. Greimas mengenalkan model aktan dalam struktur narasi yang dikembangkannya, di mana dalam model ini terdapat subjek, objek, pengirim, penolong, penerima, dan penentang. Subjek merupakan tokoh utama dalam cerita yang melakukan tindakan atau perbuatan. Objek merupakan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh subjek. Penerima merupakan tokoh atau objek yang menerima hasil dari tindakan subjek. Penolong merupakan tokoh atau objek yang membantu subjek dalam mencapai tujuannya. Pengirim merupakan tokoh atau objek yang menghalangi subjek dalam mencapai tujuannya. Penentang merupakan tokoh atau objek yang berperan sebagai lawan atau musuh dari subjek dalam cerita. Lalu, analisis yang terakhir adalah analisis semiotika. Analisis semiotika merupakan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda atau simbol-simbol yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Dalam analisis ini terdapat 2 gagasan, yaitu gagasan Ferdinand de Saussure dan gagasan Roland Barthes. Gagasan yang pertama adalah gagasan Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure adalah seorang ahli bahasa yang memperkenalkan konsep dasar dalam semiotika. Secara etimologis, Saussure menyebutkan bahwa semiotika merupakan ilmu yang mengkaji tentang tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Menurutnya, tanda terdiri dari penanda atau signifier dan petanda signified, serta link dan parol. Signifier dan signified. Signifier atau penanda merupakan bentuk fisik dari tanda, seperti kata atau gambar. Sedangkan signified atau petanda adalah konsep atau arti yang terkandung dalam tanda tersebut. Relasi keduanya bersifat arbitrer atau diada-adakan, yang berarti tidak ada relasi yang sifatnya alamiah antara penanda dan petanda. Contohnya adalah kata gorden. Itu juga merupakan sebuah tanda karena memiliki signifier yang berupa kata itu sendiri, dan signified berupa kain untuk menutup jendela. Yang kedua ada length dan parol.
Lang merupakan sistem abstrak dari bahasa yang terdiri dari aturan-aturan dan konvensi-konvensi yang mengatur penggunaan bahasa, atau mudahnya merupakan sistem bahasa yang berlaku. Sedangkan parol merupakan penggunaan konkret dari Lang dalam kehidupan sehari-hari, atau mudahnya bagaimana individu berbahasa dalam sistem tersebut. Gagasan selanjutnya adalah gagasan Roland Barthes. Barthes mengembangkan pemikiran dari Saussure. Ia memberi telaah pada interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya. Gagasannya ini dikenal dengan Order of Signification atau tatanan penandaan. Gagasan ini mencakup primary signification atau denotasi atau makna sebenarnya sesuai kamus, dan secondary signification atau konotasi atau makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal. Contohnya adalah ketika melihat stiker berbentuk buah apel yang tergigit di sebelah kanan yang tertempel di sebuah mobil. Pada primary signification, stiker tersebut adalah lambang dari brand Apple. Namun pada secondary signification, stiker tersebut memiliki makna tentang gengsi sebagai pengguna gawai yang mahal. Itu tadi penjelasan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.